Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Umat manusia kian giat menjelajah angkasa, dari bulan hingga lubang hitam. Tetapi misteri di balik dasar samudra, kita sendiri masih menyelimuti rasa penasaran. Betapa menegangkan membayangkan kedalaman 10.000 meter di bawah permukaan laut, menjadi dunia asing yang mungkin lebih dahsyat dari fiksi manapun. Tekanan yang sanggup meremukan logam, kegelapan abadi, juga makhluk-makhluk aneh yang tak terpikirkan akal. Ini menjadi tantangan besar, bahkan untuk teknologi modern. Ketakutan di dasar samudra. Sebanyak apapun kita menyukai pantai atau menyelam, faktanya manusia hanya dapat menyentuh zona dangkal. Kapal selam canggih pun punya batas. Jika terlalu dalam, tekanan air melumat apapun jadi serpihan. Apalagi kedalaman 10.000 meter, ibarat lepas dari jangkauan nalar. Palung Mariana yang menyentuh 11.034 meter adalah titik terdalam bumi. Bahkan puncak gunung Everest pun tidak cukup tinggi untuk mengisi palung tersebut hingga rata. Meski banyak orang berhasil menaklukkan puncak Everest, menjelajah penuh ke dasar palung Mariana masih sulit. Dalam ruang gelap dan sunyi, tekanan yang jauh di atas batas toleransi makhluk hidup menjadi penghalang utama. Para ilmuwan sendiri mengakui, menembus kedalaman samudra itu lebih sulit daripada terbang keluar angkasa. Cahaya surya berhenti di kisaran 200 meter, menjadikan zona laut dalam gelap gulita. Suhu turun drastis, nyaris tidak ada ruang untuk fotosintesis. Dan segala spesies di sana berevolusi dengan cara-cara menakjubkan, bahkan menyeramkan. Pada 2017, kapal selam Qiaolong dari Tiongkok berhasil bertahan 9 jam di titik paling dalam yang pernah dicapai manusia. Namun kedalamannya baru 4.811 meter, belum sampai setengah dari target 10.000 meter. Seolah semakin jauh menyelam, semakin terasa bahwa kita hanyalah tamu rapuh di hadapan samudra yang membentang tiada batas. Yuso, benda selam tak dikenal. Selain tantangan fisik, ada pula kabar yang memicu bulu kuduk berdiri. Keberadaan Yuso, Unidentified Submerged Object, yang konon bermarkas di dasar laut. Pengalaman paling terkenal terjadi di Horse Lagoon Tali, Australia, 1966. Seorang petani muda bernama George Fedley melihat benda logam besar yang muncul dari air dengan kemiringan 30 hingga 40 derajat, lantas menghilang ke angkasa berkecepatan tinggi. Munculnya semacam pusaran raksasa di air setelah kejadian itu memancing pihak angkatan laut, juga ilmuwan internasional, namun mereka tidak menemukan penjelasan apapun. Dugaan adanya markas rahasia di kedalaman laut kian menguat setelah berbagai insiden serupa. Seorang ahli zoologi asal Inggris, Ivan T. Sanderson, merumuskan teori Yuso dalam bukunya Invisible Resident 1970. Menurutnya, jika titik-titik misterius di samudra saling dihubungkan, akan terbentuk semacam segitiga-segitiga aneh yang memunculkan peristiwa hilang atau kecelakaan kapal maupun pesawat. Misalnya di segitiga Bermuda atau segitiga naga di Jepang. Sanderson meyakini benda-benda tak dikenal ini diduga memanfaatkan medan magnet abnormal di area-area tertentu untuk bersembunyi dan melakukan aktivitas rahasia. Salah satu kasus yang didokumentasikan Sanderson adalah insiden USS Roosevelt, kapal induk Amerika Serikat. Para saksi, termasuk operator radar dan jurnalis militer, mengaku melihat objek piringan besar yang melayang di ketinggian mustahil sekitar 20.000 meter dengan kecepatan tak terbayangkan. Jet-jet tempur dikerahkan, namun mustahil mengejar. Diduga, sang jurnalis sempat memotret objek aneh tersebut, tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan resmi oleh pemerintah. Makin misterius, sejumlah saksi mata pernah melihat objek itu terbang, menukik dan menyelam ke laut, menguatkan spekulasi bahwa pangkalan mereka berada di dasar samudra. Eksplorasi luar angkasa dan kehidupan di Mars. Di sisi lain,
manusia terus menatap bintang-bintang, mencoba menguak rahasia hidup di jagat raya. Setelah menaklukkan bulan, perhatian paling besar kini tertuju ke planet merah, Mars. Walau kondisi Mars saat ini terlihat kering dan berdebu, NASA pernah menemukan kandungan es cukup banyak di wilayah kutub selatannya. Penemuan air beku dalam jumlah besar tak pelak memunculkan harapan bahwa Mars mungkin pernah atau bisa kembali memiliki kehidupan. Jika di masa lampau Mars benar-benar memiliki lautan dan atmosfer lebih tebal, kemungkinan peradaban pun bisa tumbuh. Jika demikian, sisa-sisa kehidupan itu barangkali tertinggal di bawah permukaan, menanti untuk ditemukan. Tekad terraforming Mars, mengubah atmosfer planet merah menyerupai bumi, sering dibicarakan di kalangan ilmuwan. Ini didasari kekhawatiran bahwa bumi, dengan segala perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, sudah di ambang batas daya dukungnya. Guna memastikan kelangsungan hidup manusia, planet kedua menjadi obsesi terbesar. Lembaga seperti NASA berkali-kali menegaskan, jika Mars betul-betul memiliki cadangan air yang cukup, bukan mustahil ada jejak organisme sederhana. Selain itu, kalau kita bisa merekayasa lingkungan Mars agar bisa ditinggali, kisah migrasi massal umat manusia ke planet lain mungkin bukan lagi sebatas mimpi. Malaikat di antariksa dan bulan buatan. Dalam upaya memahami kosmos, muncul pula cerita mengejutkan, seperti astronot yang konon memotret malaikat dan kabar satelit Hubble menangkap kota putih yang disebut-sebut sebagai surga. Hingga kini, NASA tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi. Publik pun hanya bisa menebak-nebak, apakah benar ada makhluk bercahaya yang mengikuti pesawat luar angkasa? Ataukah itu sekadar ilusi cahaya di ruang hampa? Teori konspirasi lain menyangkut bulan. Ada dugaan bulan adalah rekayasa alien atau peradaban purba. Data getaran seperti lonceng saat modul dibenturkan ke permukaannya, hingga perbedaan ketebalan kerak di sisi terang dan gelap, membuat banyak orang berspekulasi bahwa bulan berongga di dalamnya. Meski klaim ini belum dibuktikan, teori semacam itu terus beredar, menambah tebal lembar spekulasi misteri ruang angkasa. Mendeteksi markas bawah laut. Menariknya, semakin jauh kita menembus ruang angkasa, justru lautan bumi sendiri masih saja penuh teka-teki. Sejumlah proyek pemetaan dasar laut seperti Seabed 2030 berhasil memetakan sekitar 21% lautan dunia. Dari data sonar multi-beam dan kendaraan laut tanpa awak, tampak keanehan di beberapa titik. Salah satunya di wilayah Malibu, California. Terdeteksi struktur di kedalaman 600 meter yang bentuknya serupa panggung raksasa dengan tiang-tiang di bawahnya. Dekat dengan armada ketiga Angkatan Laut AS, rumor pun menyebut itu pangkalan rahasia militer atau bahkan kolaborasi dengan alien. Berbagai kejadian, dari kapal mogok mendadak hingga kemunculan cahaya terang yang menuki ke laut, kian menguatkan rumor bahwa ada aktivitas ultra rahasia di samudra. Banyak saksi bersumpah pernah melihat piring terbang dengan cincin berputar di sekitar bodinya sebelum menyelam dan lenyap di kedalaman tak terjangkau. Peringatan Stephen Hawking dan masa depan umat manusia. Sementara itu, tokoh fisika terbesar abad ini, mendiang Stephen Hawking, juga mengingatkan ancaman serius bagi kelangsungan spesies kita. Pemanasan global, ledakan populasi, potensi tabrakan asteroid, bahaya kecerdasan buatan yang bisa membangkang, hingga konflik antar bangsa. Hawking berkali-kali menekankan perlunya ekspansi manusia keluar angkasa sebelum bumi mencapai titik kritis. Ia bahkan mengibaratkan, apabila kita bersua ras alien, nasib kita bisa seperti penduduk pribumi Amerika yang kedatangan penjelajah Eropa. Meski banyak peringatan dan prediksi kelam, Hawking menekankan bahwa manusia tak boleh berhenti berjuang. Ia sendiri didiagnosis penyakit ALS di usia muda dan divonis hanya punya sisa hidup 2 tahun, tetap mampu bertahan puluhan tahun, bekerja, dan melahirkan teori-teori monumental. Baginya, selama kehidupan masih ada,
berarti harapan pun tidak pernah padam. Menjaga bumi dan melangkah menuju bintang-bintang. Kita telah melihat bahwa samudra kita yang seolah biasa justru menyimpan misteri menegangkan. Dari kedalaman ekstrim yang penuh tekanan dan kegelapan abadi, hingga dugaan pangkalan makhluk asing di dasar laut, namun bumi tetaplah rumah satu-satunya bagi kita saat ini. Sepanas apapun isu soal migrasi ke Mars, kita belum bisa sungguh-sungguh memindahkan miliaran manusia ke sana dalam waktu dekat. Maka apapun misteri yang menyelimuti bumi dan tata surya, kita wajib menjaga planet ini sebaik-baiknya. Dengan iklim yang kian kacau, polusi yang makin parah, dan sumber daya yang terkuras, harapan terbaik umat manusia adalah berbenah menyelamatkan bumi sebagai tempat tinggal, sambil terus merintis langkah eksplorasi planet lain. Jika suatu saat kita berhasil menginjakan kaki di Mars atau membuat koloni permanen di bulan, itu akan menjadi pencapaian besar. Namun jangan lupa, samudra kita yang memupuk berjuta kehidupan masih merentangkan rahasia yang belum terpecahkan. Mungkin di sanalah kita akan menemukan hal-hal yang lebih menegangkan daripada dongeng sains manapun, dan barangkali juga menyimpan jawaban akan arti kehidupan itu sendiri. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.